selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Warga nyaris bentrok dengan pekerja perkebunan kelapa sawit. Rumah makan dan toko di Sijunjung ludes terbakar. Masuki masa tenang pilkada, aparat bongkar semua alat peraga kampanye di seluruh wilayah Kota Solo. Sebuah kebakaran hebat terjadi di Sijunjung pada Minggu malam. Sebuah rumah makan dan sebuah toko yang terletak di pusat kota Sijunjung terbakar. Menurut saksi mata, peristiwa kebakaran ini berlangsung dengan cepat. Api tiba-tiba membesar dan melalap rumah makan yang bangunannya semi permanen. Api leluasa berkobar karena bahan bangunan dari kayu yang mudah terbakar. 2 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Sijunjung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas harus berjibaku karena keterbatasan armada. Petugas harus memadamkan kobaran api secara bergantian. 1 mobil menyemprotkan air dan 1 mobil lainnya meninggalkan lokasi kebakaran untuk mengisi air. Pola ini dilakukan berulang-ulang hingga api bisa dikuasai petugas. Oh, ternyata udah menyala api besar. Bukan ruko, ini rumah makan dulunya. Dan ini ada 2 tempat. Dan yang 2 lagi tidak diselamatkan oleh warga. Karena warga langsung berbondong-bondong ke sini untuk menyelamatkan. Kalau yang kebakaran nggak ada lagi yang bisa diselamatkan kayaknya kasat mata. Namun yang 2 ruko ini bisa diselamatkan karena ada fotokopi dan juga pangkas rambut. Berkat kerja keras petugas, kurang dari 2 jam, api telah dipadamkan. Tak ada peralatan dan perabotan yang bisa diselamatkan. Meski tidak ada korban, namun kebakaran ini menimbulkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi dari Polres Sijunjung. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Tim SAR gabungan masih mencari korban hanyut akibat banjir bandang yang terjadi di Nagari Kubang, Kecamatan Gugua 50 Kota. Sebelumnya, pada Sabtu siang pekan lalu, korban hanyut bernama Refnizal, berusia 65 tahun, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan sejauh sekitar 1,5 kilometer dari rumahnya. Yul Effendi, korban hanyut yang dicari pada hari Senin, merupakan istri dari korban yang telah ditemukan sebelumnya. Pencarian pasca banjir bandang dilakukan dengan cara memperluas area pencarian serta menyusuri aliran sungai Lampasi dan sekitarnya dengan menyebar 2 tim. Pada pencarian ketiga kita akan memperluas area pencarian dengan membagi 2 tim. Yang pertama kita akan bermain di radius lebih kurang 3 km dan yang kedua akan melakukan penyisiran pada radius 6 km. Pemerintah Kabupaten 50 Kota telah menetapkan masa tanggap darurat pasca terjadinya peristiwa banjir bandang agar proses pencarian korban hilang serta evakuasi material banjir bandang lebih mudah dilakukan. Tentu sesuai dengan peraturan tanggal 2 dalam darurat di kota akan kita laksanakan selama 20 hari ke depan ya. Dan karena ada korban jiwa pada saat ini dan kita sedang fokus mencari korban yang masih ada hilang. Karena ada 2 orang korban dan 1 telah ditemukan kemarin. Dan sekarang kita sedang fokus bersama Basarnas dan BPBD. Akibat banjir bandang ini, 8 rumah rusak berat. 1 mobil ambulans dan 1 sepeda motor warga hanyut. Hewan ternak serta puluhan hektar sawah warga rusak.
Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Nggak tahu kita nanti datang lagi galodo atau banjirnya, anak-anak tolong disuruh pulang. Tak hanya warga terdampak banjir, warga sekitar terlihat berbondong-bondong melihat lokasi banjir bandang yang terjadi pada Jumat malam pekan lalu di Kecamatan Guguk 50 kota. Karena cuaca masih belum bersahabat dan mengantisipasi kemungkinan terburuk, personel Polres 50 kota mengimbau warga untuk menjauhi lokasi banjir. Polisi harus melalui jalan yang digenangi air untuk mengingatkan warganya. Sementara itu, pencarian satu korban banjir yang masih belum ditemukan masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hingga Senin sore, korban masih belum berhasil ditemukan. Rencananya, pencarian akan dilanjutkan kembali hari ini. Yang masih dalam pencarian bencana alam banjir di Nagari Kumbang, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Untuk pencarian hari ini masih nihil. Untuk kendala di lapangan, yang pertama, banyaknya tumpukan material yang terbawa arus banjir yang menghambat kita dalam melakukan penyisiran. Terus yang kedua, cuaca yang sering hujan. Jadi untuk pencarian akan dilanjutkan besok pagi. Kerugian yang timbul akibat banjir bandang ini, 8 rumah rusak berat, 1 mobil ambulans, dan 1 sepeda motor warga hanyut. Hewan ternak hilang, serta puluhan hektar sawah warga rusak. Warga datang berbondong-bondong melihat lokasi bencana, merupakan fenomena yang terjadi sejak 1/4 abad lalu. Mereka datang hanya untuk melihat dari dekat lokasi bencana dan dampak yang ditimbulkan. Ramainya pengunjung ini kadangkala menyulitkan petugas di lapangan karena ruang gerak menjadi terbatas. Sri Louis melaporkan dari 50 kota. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar, dikenal gigih dan teguh dalam menjalankan tugas dari atasan. Korban sebelumnya mendapat penghargaan dalam menindak pelaku tambang ilegal di Solok Selatan. Seperti yang terlihat dalam video ini, tampak Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar tengah memimpin apel anggota Opsnal di Mapolres Solok Selatan sebelum melakukan penggerebekan di salah satu lokasi tambang emas ilegal di Solok Selatan beberapa waktu lalu. Bersama anggota Opsnalnya, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar tampak menyegel salah satu lokasi tambang emas. Kehebatan dan prestasi mendiang diapresiasi oleh polisi nomor 1 di Sumatera Barat. Belum setahun menjabat sebagai Kasat Reskrim, mendiang telah beberapa kali melakukan penindakan tambang ilegal di Solok Selatan. Atas prestasinya itu, mendiang telah memperoleh penghargaan dari Kapolda sebanyak 3 kali. Ya, apresiasi pengungkapan perkara apapun sudah 3 kali kami memberikan penghargaan ke Solok Selatan, ke Pak Kapolres, ke Pak Mufti, tetapi sekyunya juga Satgarsanya juga sudah setahun di sana, prestasinya begitu hebat, loyalitasnya tinggi, kredibilitasnya juga sangat bagus di mata saya sebagai Kapolda, menilai langsung yang bersangkutan. Dan dari keterangan perwira yang lain juga almarhum ini memang orang yang sangat baik, tegas, bijaksana, loyal. Apapun yang saya perintahkan dia laksanakan. Ini kan sebagian juga penegakan hukum, ini kan perintah saya. Meninggalnya sang Kasat Reskrim Polres Solok Selatan karena ditembak dari jarak dekat oleh sesama anggota polisi menjadi indikator betapa kuatnya pengaruh pelaku kejahatan lingkungan. Mereka bahkan bisa memperdaya institusi penegakan hukum. Sri Purnama melaporkan dari Padang.